Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada hari ini Ustazah akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam tentang kisah salaf Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang mulia. Sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sebaik-baik manusia sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keimanan Abu Bakar As-Siddiq, diibaratkan seperti suatu timbangan. Di lengan kiri ada iman dari Abu Bakar, di sebelah kanan ada iman dari seluruh umat. Maka mana yang lebih berat? Kita sudah belajar yang lebih berat adalah yang di bawah, yaitu iman dari Abu Bakar. Apa artinya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, seandainya seluruh umat bersatu dan ditimbang imannya dalam satu timbangan dan Abu Bakar dalam timbangan yang lain, maka tidak akan dapat mengalahkan iman Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau langsung membenarkan apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa bertanya-tanya lagi dan tanpa keraguan lagi. Ustazah akan menyampaikan kisah salaf, ada dua ya. Ini yang pertama, kisah salaf yang pertama yaitu kisah Abu Bakar As-Siddiq dan berita Isra Mi'raj. Ini terdapat dalam modul kalian di halaman 17. Ustazah akan meringkasnya, menyampaikannya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca di modul. Setelah peristiwa Isra Mi'raj terjadi, kaum musyrikin Quraisy mencibir, menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhayal telah melakukan perjalanan dari Mekah ke Yerusalem dan kembali lagi dalam waktu semalam. Kaum musyrikin Quraisy menganggap Rasulullah ini hanya berhayal atau bermimpi, karena pada saat itu waktu untuk pergi dari Mekah ke Yerusalem itu 1 bulan dan kembali lagi 1 bulan. Jadi untuk pulang pergi dari Mekah ke Yerusalem itu memerlukan waktu 2 bulan. Mereka menganggap tidak mungkin Rasulullah bisa pergi dalam waktu semalam saja. Berita Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi bahan olok-olokan kaum musyrikin Quraisy. Bahkan beberapa orang muslim yang belum kuat imannya menjadi murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Beberapa orang yang telah mendengar berita tersebut kemudian bercerita kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, apapun yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti benar. Mengapa kalian merasa heran dengan cerita itu? Demi Allah, sekalipun beliau mengabarkan kepadaku bahwa berita telah datang kepadanya dari langit ke bumi dalam sesaat, baik pada waktu siang maupun malam, niscaya aku akan membenarkannya. Padahal kalian percaya bahwa beliau menerima wahyu dari langit.
Bukankah itu lebih mengherankan daripada apa yang kalian dengar saat ini? Abu Bakar radhiyallahu anhu segera menyusul Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mendapati beliau sedang menceritakan ciri-ciri Masjidil Aqsa. Setiap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan bagian per bagian dari Masjidil Aqsa, Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu berkata, "Engkau benar, aku bersaksi bahwa engkau utusan Allah." Abu Bakar pernah mengunjungi Masjidil Aqsa sebelumnya, dan apa yang diceritakan oleh Rasulullah tentang Masjidil Aqsa benar, maka Abu Bakar berkali-kali membenarkan. Melihat kesungguhan Abu Bakar membenarkan ceritanya, Rasulullah berkata kepadanya, "Dan engkau, wahai Abu Bakar As-Siddiq," yang artinya yang benar dan dapat dipercaya. Sejak saat itulah gelar As-Siddiq sangat terkenal, yang disematkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Kisah salaf yang kedua yaitu kedudukan Abu Bakar As-Siddiq di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi perselisihan antara Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar yang berada di pihak yang salah, kemudian berusaha meminta maaf kepada Umar bin Khattab. Tetapi Umar menolaknya. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengetahui, beliau bersabda, "Allah selalu mengampunimu, Abu Bakar." Kemudian Umar menyesal karena telah menolak permohonan maaf dari Abu Bakar. Ia pun segera mencari Abu Bakar yang pada saat itu sedang bersama Rasulullah. Jadi walaupun orang lain yang berbuat salah kepada kita, ketika orang tersebut meminta maaf, maka harus kita beri maaf. Melihat kedatangan Umar, wajah ceria Rasulullah berubah menjadi marah. Abu Bakar cemas. Seandainya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata marah terhadap Umar bin Khattab, padahal itu adalah salah ia. Ia pun berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, demi Allah akulah yang berbuat zalim." Kata siapa ini? Kata Abu Bakar. Jadi Abu Bakar mengakui kesalahannya. Abu Bakar menegaskan hingga 2 kali. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tetap menegur Umar hingga 2 kali dengan berkata, "Sesungguhnya aku telah diutus kepada kalian, tetapi kalian hanya mengatakan engkau telah berbohong. Sementara Abu Bakar telah berkata engkau benar, juga telah melindungiku dengan jiwa dan hartanya. Apakah kalian akan menyerahkan sahabatku ini kepadaku untuk dihukum?" Hadis riwayat Bukhari. Padahal Umar bin Khattab adalah sahabat terbaik setelah Abu Bakar yang paling Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam cintai. Betapa kepercayaan Abu Bakar kepada Rasulullah membuatnya menjadi orang yang paling dicintai. Jadi Abu Bakar adalah sahabat yang paling dicintai Rasulullah. Setelah Abu Bakar siapa? Setelah itu adalah Umar bin Khattab. Abu Bakar selalu membenarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam segala perbuatan dan perkataan yang datang dari Allah Ta'ala. Makanya dia diberi gelar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar juga memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Rasulullah. Dia merupakan salah satu sahabat yang paling dicintai Rasulullah.
Apa kesimpulan dari 2 cerita salaf tadi? Ya, kita harus selalu yakin dengan Islam seperti keyakinan-keyakinan para sahabat. Tidak boleh ada keraguan dalam hati kita. Wajib bagi kita untuk mengimani, walaupun belum masuk akal kita. Kalau ada yang membuat kita ragu, maka segera tanyakan. Bisa tanya ke orang tua, bisa tanya dengan ustadz. Apa betul hadisnya? Apa betul ayatnya? Apa betul pemahamannya? Jika betul semua, maka wajib kita imani. Tugas PAI hari ini, pilihlah jawaban yang tepat. Ya, jadi ada 6 soal. Ya, ini soal pertama dan soal kedua. Ini soal ketiga dan keempat. Ini soal kelima dan keenam. Silahkan dikerjakan di buku tulis PAI kalian. Jawabannya saja ya, jadi ada 6. Tapi jawabannya ditulis juga ya, jangan A aja, tapi tulis misalnya A yang sabar, atau beliau adalah sahabat dan mertua Rasulullah, seperti itu ya. Pilihannya juga ditulis A apa, atau B apa, C apa ya. Sekian dari Ustazah, jazakumullahu khairan telah menyimak video ini. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.